Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah menemukan beberapa petunjuk di Xiao Mansion, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa pemandangan di sini hanyalah ilusi. Segera Xiaoyan berteriak memanggil saudara-saudara seniornya. Kau memang sangat cerdas. Tidak salah kalau kakak senior Rancang mempercayaimu. Ucap Rancang sosok yang bertubuh tinggi mendekati Xiaoyan sambil tersenyum seperti seorang kakak yang baik hati dan menepuk bahunya. Xiaoyan yang dulu masih perlu perlindungan, namun tanpa disadari, dia telah tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Wah, Xiaoyan yang dulu masih perlu perlindungan. Tanpa disadari, kau telah tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Namun kau masih tertinggal dari kami. Bahkan sekarang aura Rancang jelas berada di atas Xiaoyan. Dia telah mencapai tingkat kekuatan keabadian para dewa, sedangkan sebelumnya hanyalah seorang keabadian kaisar. Dalam pertemuan kali ini, kekuatannya bahkan telah melampaui Xiaoyan dengan mudah. Xiaoyan merasa bingung bukan hanya karena Rancang, tetapi juga kakak-kakak senior lainnya. Kekuatan mereka tiba-tiba meledak, semuanya telah mencapai tingkat keabadian para dewa. Sebelumnya Xiaoyan bahkan hampir melampaui mereka. Namun kini dia menjadi yang terlemah lagi. Kakak Rancang, bagaimana kalian bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ucap Xiaoyan bertanya dengan serius. Sulit baginya menerima kenyataan ini, mengingat betapa kerasnya dia berusaha mencapai levelnya sekarang. Sedangkan kakak-kakak seniornya yang baru beberapa saat tak bertemu, tiba-tiba melampaui batas dan menjadi keabadian para dewa. Xiaoyan berpikir apa yang sebenarnya mereka lakukan secara diam-diam. Ceritanya panjang. Ucap Rancang menarik nafas panjang meski masih terlihat seperti senior yang penuh semangat. Namun ada perubahan besar di dalam dirinya dan yang lainnya. Singkatnya, kami semua reinkarnasi sama seperti dirimu. Jika kami berhasil memulihkan ingatan kami di kehidupan sebelumnya, maka kekuatan kami akan meningkat dengan pesat. Ditambah lagi perubahan dalam siklus ini, memungkinkan kekuatan kami melonjak tajam. Meskipun belum sepenuhnya pulih ke puncak kekuatan di masa lalu, namun kami hampir mencapainya. Ucap Rancang menjelaskan dengan singkat dan memberi alasan mengapa kekuatan mereka bisa melonjak begitu cepat. Memulihkan ingatan dari kehidupan masa lalu, Xiaoyan kini merasa lega setelah mendengar penjelasan darinya. Dia tidak memiliki ingatan masa lalu karena ingatan lamanya telah sepenuhnya dihapus. Ingatannya saat ini hanyalah miliknya sendiri, sehingga jalur latihannya jauh lebih sulit dan penuh rintangan. Adik laki-laki, kau berbeda dari kami. Mungkin kekuatan kami sudah mencapai batasnya, tetapi tidak denganmu. Dalam kehidupanmu sebelumnya, kau hampir menembus batas tertinggi. Kau orang yang akan menghancurkan belenggu itu. Memiliki ingatan masa lalu ada kelebihannya, tetapi juga bisa menghambat. Pengetahuan lama bisa membuat kami terjebak, jadi sulit untuk membuat kami melangkah lebih jauh. Rancang kemudian memandang kakak senior mereka yang tertua Keiyun dan meminta pendapatnya. Ya, itu benar sekali, jawab Keiyun dengan tenang. Memiliki ingatan masa lalu memang bisa memudahkan, tetapi itu belum tentu baik. Pikiran kita akan terikat dengan masa lalu. Xiaoyan, kau adalah pengecualian. Kehidupan ini kesempatan baru. Tanpa beban ingatan lama, itu mungkin rencana dari yang mulia. Dalam waktu singkat kau telah mencapai level ke-9 dari keabadian kaisar. Hanya selangkah lagi menuju keabadian para dewa. Tapi sayangnya, kau mengalami kebuntuan bukan? Suara Keiyun yang dalam memberi kesan menenangkan namun penuh kekuatan. Kakak senior, tolong beri aku bimbingan.
Xiaoyan segera membungkuk dengan penuh rasa hormat. Memahami hukum dunia di setiap tingkat keabadian para dewa berbeda. Begitu juga dengan aturan-aturannya. Meskipun aku tidak bisa memberikan panduan yang sangat spesifik, namun berdasarkan kondisi yang kulihat untuk menembus ke tingkat keabadian para dewa, kau hanya membutuhkan beberapa waktu lagi. Ucap Keyun menjelaskan perlahan meskipun jawabannya membuat Xiaoyan merasa semakin bingung. Apakah menembus ke tingkat keabadian para dewa berarti harus menguasai satu kekuatan aturan? Ucap Xiaoyan bertanya lagi. Kurang lebih begitu. Tetapi ada juga kemungkinan untuk menguasai lebih dari satu aturan. Adik kecil, kau memiliki jantung api dan juga jantung guntur. Keduanya adalah kekuatan murni dari alam, sehingga lebih mudah untuk dikuasai. Jawab Keyun sambil mengangguk. Jika kau belum bisa memahami kekuatan alam, cobalah untuk mengamati api dan guntur yang ada di sekitar. Baik yang terbentuk secara alami atau yang dirasakan oleh manusia. Cobalah untuk melihatnya lebih dalam. Mungkin kau akan mendapatkan pencerahan. Saran ini membuat Xiaoyan termenung. Dia memang terlalu tenggelam dalam pelatihan pribadinya tanpa memperhatikan lebih tentang jantung api dan jantung gunturnya. Baginya api biasa sudah tidak lagi menarik perhatian, apalagi menyelidikinya dengan serius. Amatilah secara kompleks dengan hati yang tenang dan mendalam. Barulah kau bisa memahami aturan yang terkandung di dalamnya. Ucap Keyun segera berkata lagi. Aku sudah mengerti kakak senior Keyun. Sekarang aku sudah menemukan arah selanjutnya untuk bisa menembus tingkat keabadian para dewa. Kakak senior, tugas kita sekarang adalah menyelamatkan ratu. Lanjut Xiaoyan dengan nada serius. Namun kakak seniornya terlihat sama sekali tidak khawatir tentang hilangnya sang ratu. Sebaliknya mereka justru memberikan nasihat untuk meningkatkan kekuatannya. Kau benar, kami bahkan hampir lupa tentang yang mulia ratu. Jawab Keyun dengan anggukan kepala. Xiaoyan mengerinyit melihatnya. Sebelumnya Keyun selalu berada di sisi ratu dan jelas terlihat betapa dalam rasa sayangnya. Namun kini perasaan itu tampaknya telah menghilang. Bagaimana caranya? Di sisi lain, sosok Ye Feiyu yang masih seperti gadis kecil muncul dengan pakaian indah dan tampak menawan. Kekuatan pasukan 50.000 keabadian para dewa yang kubawa kuat. Sebagian dari mereka sudah berada di tingkat ketiga keabadian para dewa. Jumlah mereka juga cukup mengesankan. Jika kita gabungkan dengan kekuatan alam dewa kuno, apakah kita bisa menghadapi Taisu? Ucap Xiaoyan menjelaskan perlahan kemudian bertanya. Sebelumnya mungkin ada sedikit peluang. Tetapi baru saja ada kabar bahwa seorang ahli dari Taisu telah tiba. Dia adalah mantan raja dari masa lalu, kekuatannya belum diketahui dengan pasti. Jadi menyerang sangat berbahaya. Ucap Keyun menunjukkan ekspresi takut dan khawatir. Prajurit terkuat di alam dewa kuno berjumlah 10.000. Dan yang terkuat berada di tingkat ketiga. Adapun diriku berada di tingkat keempat. Namun hanya sedikit dari kami yang dapat menandingi mereka. Apalagi melawan raja misterius ini. Jika kita melawannya, mungkin sulit bagi kita untuk bisa bertahan. Kami telah bertarung dengannya sebelum datang ke alam dewa kuno. Tiba-tiba Yueli muncul dan berbicara dari samping, seketika semua orang langsung memandangnya. Salam kepada yang mulia Raja Hades. Mereka semua langsung menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa hormat. Tidak perlu formalitas seperti ini. Ucap Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Yang mulia Hades adalah putriku. Seharusnya kalian sebagai kakak seniorku yang menjadi panutan baginya. Ucap Xiaoyan lagi. Yang mulia Hades, jadi kau sudah bertemu dengan raja dari Taisu itu? Tanya Keyun dengan nada serius dan mengabaikan perkataan Xiaoyan. Ya, kami bertemu dengannya di dalam pertempuran. Meskipun dia berada di tingkat kelima, namun inti buminya tidak stabil. Tetapi dia memiliki banyak trik di lengannya, sehingga kami berdua terluka parah dan akhirnya berhasil kabur. Jawab Xiao Yueli dengan tenang. Semua orang yang mendengar hal ini terdiam sejenak.
Dan tentu saja mereka akan terkejut dengan kekuatan luar biasa mantan Raja Taisu yang baru mereka ketahui. Tingkat kelima itu sangat kuat. Dengan kekuatan kalian berdua, bagaimana mungkin kalian bisa bertahan dari situasi seperti itu? Ekspresi ragu muncul di wajah Keyun. Mungkin hanya dia yang memahami betapa besar perbedaan kekuatan yang ada di antara mereka. Jika seseorang dari tingkat kelima keabadian para dewa benar-benar berniat untuk membunuh, mustahil mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu hanyalah keberuntungan. Kekuatan mantan Raja Taisu ini memang luar biasa. Dengan kekuatan kita sekarang, tidak seorang pun yang bisa menjadi lawannya, ucap Xiaoyan dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Jika dia bisa benar-benar berkolusi dengan Sukiante dan selama dia tidak turun tangan langsung, mungkin dia bisa melawan Taisu. Meski demikian, Xiaoyan tidak bisa berbicara lebih lanjut tentang hal ini. Bagaimanapun juga, sosok Sukiante adalah monster tua yang sangat kuat dan tidak terduga. Jika Sukiante dapat ditangani dan menundukkannya, seharusnya Ratu bisa diselamatkan, ucap Xiaoyan tampak berpikir dan mencubit dagunya. Berdasarkan informasi yang kami terima, kekuatan terkuat Taisu hanya mencapai tingkat ketiga. Selain mantan Raja Taisu yang sekarang, tidak ada yang lebih kuat. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menundukkan mantan Raja Taisu ini? Ucap Keyun mengerutkan kening dan mengatakan alasan kenapa dia tidak ingin menyelamatkan sang ratu. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia sensi. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa menandingi kekuatan keabadian para dewa tingkat kelima? Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Di dalam dunia sensi ini ada banyak makhluk kuat yang tersembunyi. Mereka tidak akan bertindak kecuali dalam keadaan terpaksa. Bahkan jika mereka akhirnya kalah, keabadian para dewa ini masih bisa hidup di dunia lain. Pada akhirnya kemenangan akan menjadi milik siapa yang bisa bertahan. Tetapi pertarungan ini akan mengorbankan banyak nyawa. Namun Xiaoyan sebenarnya tidak mengacu pada sosok kuat yang tersembunyi di balik kegelapan. Satu-satunya yang membuat Xiaoyan percaya diri adalah keberadaan Zhenwu yang selalu siap menuruti panggilannya. Di antara para dewa, Zhenwu adalah kartu truf terkuat Xiaoyan. Tentu saja sulit untuk mengetahui keberadaannya. Namun selama Xiaoyan mencarinya, dia seharusnya bisa menemukannya. Apakah maksud saudara junior adalah Zhenwu? Dengan pemahaman yang cepat, Keyun menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Jika benar Zhenwu bisa mengalahkannya, kita harus membawanya kembali demi ratu. Apapun resikonya, ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Taisu membawa pergi ratu untuk alasan yang tidak diketahui. Tampaknya tujuannya tidak hanya sekedar ingin berbicara. Kita semua tahu bahwa ratu adalah ancaman terbesar bagi mereka dalam perebutan kekuatan di Sensi. Dengan menculiknya, mereka berhasil memisahkan pasukan Sensi dari pimpinannya. Sekalipun mereka tidak menyakitinya, namun tanpa pemimpin, pertahanan kita akan hancur dengan sendirinya. Bahkan kekuatan kita akan terpecah belah. Mungkin ini hanyalah salah satunya dan pasti ada tujuan lain, ucap Keyun dan yang lainnya langsung mengangguk setuju. Mereka juga paham dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tetapi mereka tidak mau mengambil tindakan. Xiaoyan, sebenarnya ratu pernah berpesan, apapun yang terjadi, kami harus menunggu adik junior kembali sebelum meninggalkan alam dewa kuno. Sambil menunggu, alam dewa kuno ditutupi dengan teknik bayangan terbalik. Aku berpikir bahwa jika saudara junior kembali, maka pasti akan datang ke Show Mansion dan memeriksa permainan catur di pavilion ini. Disitulah letak pembentukan teknik tersembunyi. Jadi masuk akal jika saudara junior bisa mematahkannya, ucap Keyun tersenyum dan mengangguk. Kini tidak tampak lagi persaingan cinta di antara mereka. Setelah itu, ketenangan juga bisa dilihat di mata yang lainnya termasuk terancam. Apakah kalian semua benar-benar sudah memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya? Ucap Xiaoyan bertanya lagi dengan penuh rasa penasaran. Di kehidupan sebelumnya,
Apa sebenarnya hubungan kalian dengan Yang Mulia? Tanya Xiaoyan lagi dan tampak sedikit penasaran. Dia sempat berpikir mungkinkah mereka adalah keturunan dari Yang Mulia. Baiklah, kami tidak akan menyembunyikannya lagi, saudara junior. Kami adalah murid-murid Yang Mulia. Ucap Keyun tersenyum dan menjawab tanpa ragu. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Murid-murid? Awalnya aku berpikir, namun Xiaoyan menghentikannya dan tidak melanjutkan kata-katanya. Sejak awal, kami bukan hanya sekedar dewa petarung. Kami memang sengaja menyembunyikan kekuatan sejati kami sebagai bagian dari rencana Sang Ratu. Jika kami menunjukkan kekuatan penuh, mungkin itu akan menciptakan jarak yang terlalu besar di antara kita. Kami juga diperintahkan Ratu untuk melindungimu sampai waktu yang tepat tiba. Untuk sesaat, Xiaoyan terdiam dan mulai memahami. Dia tadinya berpikir bahwa mereka semua baru saja mencapai kekuatan ini berkat ingatan dari kehidupan sebelumnya. Tetapi ternyata mereka sudah memiliki kekuatan yang luar biasa ini sejak lama. Hanya saja mereka sengaja menyembunyikannya. Namun dalam banyak kasus, Xiaoyan selalu bertarung dengan kekuatannya sendiri dan tidak bergantung pada mereka. Saat berikutnya, Xiaoyan menarik nafasnya dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, kita akan membahas ini nanti. Sekarang kita harus segera menemukan cara untuk menyelamatkan Ratu." Mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka semua langsung mengangguk setuju. Di kehidupan sebelumnya hubungan mereka adalah antara guru dan murid. Namun di kehidupan ini, mereka adalah saudara. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa saudara seniornya tiba-tiba muncul dan akan melindunginya dengan cara apapun. Hal ini mungkin dikarenakan di kehidupan sebelumnya, Yang Mulia juga melindungi mereka. Sehingga sekarang mereka semua akan membalasnya kepada Xiaoyan. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka siap untuk mendukung Xiaoyan sepenuh hati. Xiaoyan juga mengingat banyak pihak yang telah membantu dirinya di masa lalu. Mulai dari Rancang hingga Ye Feiyu dan yang lainnya yang pernah memberikan dukungan. Bahkan saat Xiaoyan masih lemah, mereka semua akan berdiri di sampingnya. Kini Xiaoyan telah membawa pulang 50.000 pasukan dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Dengan kekuatan tambahan ini, kekuatan pasukan alam Dewa Kuno akan meningkat dengan pesat. Namun tantangan utamanya adalah mengetahui inti kekuatan musuh. Bagaimanapun, hanya Ratu yang berhak memegang kendali penuh atas pasukan. Sehingga informasi ini perlu dicari-cari lebih lanjut. Wilayah kekuasaan musuh sangat luas. Jika kita mencari tanpa tujuan, kita hanya akan membuang tenaga dan mungkin mengorbankan banyak pejuang. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan informasi yang akurat. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk tanda setuju. Berapa total kekuatan yang mereka miliki saat ini, terutama jumlah keabadian para dewa yang kuat? Ucap Xiaoyan bertanya. Meskipun ada banyak prajurit dari berbagai level, namun jumlah mereka yang memiliki kekuatan keabadian para dewa masih belum bisa dipastikan. Apalagi ditambah dengan mumi di dalam cangkang kura-kura mereka. Ucap Keyun segera menjawabnya. Kita bisa menyelidiki lebih dalam untuk informasi ini. Aku akan segera memastikannya. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bergerak. Mereka semua mengangguk mendengar ini. Meski kini mereka bersatu, ketidakhadiran Ratu membuat hati mereka terasa berat. Mereka sekarang hanya bisa menunggu kabar dari Xiaoyan dan bersiap mengatur strategi untuk perang yang akan datang. Mereka harus mempersiapkan segalanya dengan matang, karena pertempuran kali ini akan sangat berbahaya. Keyun yang pernah melalui pertempuran besar mengerti betul apa yang akan mereka hadapi. Pertempuran ini tidak akan sederhana. Ketika dimulai, pertempuran ini akan melibatkan jutaan pasukan. Terlebih lagi ini adalah pertemuan yang melibatkan para pejuang keabadian para dewa yang kekuatannya bisa menggetarkan seluruh dunia sensi. Bagaimanapun, pertarungan para ahli di tingkat ini bisa menghancurkan lautan kehampaan. Pada saat ini,
Xiaoyan akhirnya mempercayakan ribuan pasukannya kepada Keiyun untuk diatur dan dibagi sesuai kebutuhan pertempuran. Jelas dengan strategi yang tepat, kekuatan mereka akan lebih efektif dan meningkat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.